oh ternyata memang ada perkembangan dari zaman dulu ya. Baru tahu saya sedetail itu ternyata ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya masih pakai manusia, kadang-kadang udah kecapean, udah suka nggak fokus gitu kan. Jadi suka ada yang kelewat. Selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Dalam industri manufaktur, kita tahu bahwa quality control dan assurance sangat penting untuk diperhatikan agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, sayangnya masih ada produsen yang menggunakan inspeksi manusia yang cukup rentan pastinya. Cukup rentan akan kewalahan, cukup rentan kelelahan, ataupun kesalahan. Nah, bersama saya hari ini, Pak Bong Yulianto dari GSO yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Halo Pak Bong, selamat datang di podcast kita, Wartech ACS. Ya, halo Bu Angel. Halo, gimana kabarnya Pak? Baik Bu Angel. Baik. Nah, mungkin Pak, untuk Sobat IT lebih mengenal nih GSO, mungkin boleh diperkenalkan nama Pak Bong mungkin, terus GSO itu apa sih Pak? Ya, perkenalkan saya Bong Yulianto, saya Managing Director dari PT Global Sahabat Otomasi. Perusahaan kami bergerak di bidang automation, di mana kami mengkhususkan diri kami itu di mesin vision dan barcode reader. Nah, GSO ini sudah berdiri dari tahun 2015 dan kami sudah cukup banyak mengimplementasi setiap aplikasi-aplikasi kamera mesin vision dan barcode reader juga. Itu sih Bu Angel. Oke, thank you Pak Bong. Oh ya, kalau misalnya saya juga baca-baca nih ya Pak, kalau GSO itu atau Global Sahabat Otomasi adalah national distributor dari Hycrobot. Iya, betul ya betul, Pak Bu. ya? Oke, mantap. Thank you Pak udah mau hadir di sini, dan kayaknya di depan saya juga udah mulai banyak nih barang-barang yang akan dipraktekkan nanti gitu ya Iya, Pak. Bu. Nah, saya mau tanya Pak, pertanyaan pertama. Kenapa ada yang namanya mesin vision, atau sebenarnya semuanya itu bermula dari mana sih Pak? Oke, awalnya untuk mesin vision itu bermula dari tahun 1950. Awalnya itu program mesin vision ini dikerjakan atau dibuat untuk membedakan objek dengan bentuk kotak dan lingkaran, Bu. Di situ. Kemudian berkembangnya waktu di kira-kira kalau saya di tahun 1970, nah itu mulai berkembang untuk mengecek tulisan tangan, Bu. Nah, disitulah mulai dikenal namanya OCR. Itu Object Recognition Character. Nah, ini yang saat ini sering berkembang menjadi pengecekan itu untuk expired date di industri F&B seperti itu, Angel. Oke, kalau misalnya itu kan tadi kenapa akhirnya ada mesin vision? Oh, ternyata memang ada perkembangan dari zaman dulu ya, 1950 sampai 1970 gitu ya perkembangannya. Nah, sebenarnya apa itu mesin vision dan gimana cara kerjanya? Oke, mesin vision itu sendiri adalah teknologi dan sistem yang digunakan untuk membuat sistem inspeksi dan analisa otomatis terhadap objek yang berbentuk itu gambar, Bu, atau pencitraan. Jadi mesin vision ini untuk apa sih? Dia itu akan mencoba recognize setiap gambar atau objek yang dideteksi seperti itu. Oke, kalau cara kerjanya sendiri dia itu bisa menginspeksi apa aja, Pak? Oke, kalau cara kerja itu ibaratnya gini, Bu. Kalau mesin vision itu kita kan butuh untuk capture gambar ya. Capture gambar itu seperti apa sih? Nah, contoh kayak kita mau capture sebuah objek, kayak mata kita itu kita butuh namanya sensor yang untuk menangkap gambar. Nah, itu mata kita, Bu. Nah, di sini saya ada bawa. Oke. Nah, ini ada pesannya, sorry. Nah, ini ada untuk kamera kita. Nah, ini kameranya digunakan untuk menangkap objek gambar seperti itu. Nah, setelah ada gambar atau objek ini, selanjutnya apa sih? Selanjutnya itu akan diproses. Kayak kita menangkap gambar, kita akan memproses. Ibaratnya saya melihat, oh ini ada gelas gitu kan. Saya memproses di otak kita, memproses, oh ini gelas loh, seperti itu. Nah, dari kamera ini kita akan lanjut dikoneksikan ke industrial PC seperti itu. Nah, dari industrial PC inilah akan memerintahkan output. Kalau di industri itu dikenalnya itu sebagai rejector, alarm, ataupun kayak sirene seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang nggak benar gitu ya, nanti dia akan mereject gitu. Betul sekali, Bu. Oke, berarti dia itu bisa mengidentifikasi atau menginspeksi kecacatan. Betul. Kalau misalnya kita bisa tahu nggak sih Pak, mungkin dari keberadaan suatu barang gitu kita bisa tahu dengan mesin vision. Dengan mesin vision ini sebenarnya aplikasinya itu sangat luas, Bu. Jadi kita bisa mengecek misalnya untuk kelengkapan komponen, kemudian untuk ngecek misalnya ada
di objek itu dia ada scratch-nya seperti itu. Nah, itu bisa dibaca sih, Bu. Wih. Dan yang terbaru ini kita bahkan bisa deteksi itu untuk kayak pembacaan karakter yang bentuk tulisannya ini berbeda-beda seperti itu, Bu. Oke. Mm-mm. Mantap. Berarti benar-benar semuanya itu bisa dicek ya, bisa diinspeksi oleh mesin vision ya. Iya, betul, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya masih pakai manusia, tadi yang saya sempat mention, kadang-kadang udah kecapean, udah suka nggak fokus gitu Iya, kan. bener. Jadi suka ada yang kelewat gitu. Nah, mesin vision ini membantu untuk semuanya berjalan dengan lancar gitu ya, Pak. Oke. Nah, kalau untuk solusi-solusinya sendiri dari mesin vision itu bisa diterapin di industri apa aja, Pak? Kalau saat ini sih hampir semua bidang industri, Bu Angel. Itu dimulai dari food and beverage, kemudian farmasi, otomotif, even sampai logistik pun sudah menggunakan mesin vision, Bu Angel. Oke. Jadi memang mesin vision ini untuk saat ini implementasinya cukup luas, Ibu. Kalau dulu itu mungkin sekedar kita fokusnya itu hanya ke quality control dari production line ya. Maksudnya output dari produksi dari produk dari manufacturing. Tapi sekarang ini sudah mulai berkembang lagi, Bu. Salah satunya itu di industri logistik seperti itu. Oke. Paling banyak so far yang pakai industri apa, Pak? Kalau saat ini yang saya tahu itu di otomotif dan industri minuman sih, Bu. Food and beverage. Oke, berarti dia juga bisa ngecek tuh ya, Pak, kalau misalnya lagi misalnya botol minum deh, ada yang penyok-penyok itu bisa ketahuan gitu, Pak. Betul, itu jadi dari botol minuman itu kita akan ngecek tuh, contoh ya, kayak botol minuman itu untuk ngecek capnya, kemudian level airnya seperti itu. Oh, ternyata baru tahu saya sedetail itu ternyata ya. Iya, jadi kalau produk-produk yang kita minum di pasaran tuh kalau ibaratnya kok kita kadang lihat kok level airnya kurang nih. Nah, itu biasanya hanya di sampling, Bu, untuk quality inspection-nya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk perusahaan yang udah nerapin mesin vision, mungkin mau tahu deh, Pak, fitur atau manfaat apa aja yang akan didapatkan dari menggunakan mesin vision? Kalau untuk fitur-fitur itu cukup banyak sih, Bu. Kita dari fitur mesin vision itu kita bisa pengecekan itu dari pembacaan karakternya, kayak expired date untuk OCR-nya, kemudian kita bisa baca untuk defect-defectnya juga. Jadi kayak untuk kecacatan produk, misalnya tadi Ibu bilang tuh, Ibu ada mention bahwa ada botol penyok, kemudian botol yang tidak ada label. Nah, itu semua bisa diinspeksi sih, Bu. Oke. Seperti itu. Berarti ini sangat membantu untuk produktivitas dan efisiensi juga ya, Pak. Betul. Jadi kerjanya cepat dan tepat gitu. Oke, mau tahu, Pak, dikasih contoh mungkin ya, contoh yang lebih simpelnya terkait dengan proses dari IPO-nya. Mungkin inputnya seperti apa? Apakah dia membaca, menangkap atau gimana gitu? Nanti Pak Bom mungkin bisa jelasin inputnya, proses dari mesin vision-nya dan outputnya seperti apa. Oke, mungkin saya ada tunjukkan sedikit, Bu ya. Nah, ini boleh. salah Ini satu. apa nih, Pak? Nah, ini mesin vision yang terbaru, Bu. Ini kita sebutnya smart camera. Smart camera. Jadi smart camera ini proses untuk proses gambar itu di mana itu sudah ada di dalam produk ini sendiri, Bu. Jadi proses awalnya itu inputnya apa? Kita inputnya itu berupa gambar. Jadi si kamera ini akan menangkap gambar terlebih dahulu, Bu. Contoh misalnya saya mau ambil objek ini ya, gelas ini. Nah, dia akan menangkap dulu, Bu, untuk objek gambarnya seperti itu. Nah, setelah itu gambar ini akan diproses di prosesor di dalam alat ini seperti itu. Nah, ketika udah diproses untuk ini kita akan coba recognize. Ini gelas loh misalnya. Kemudian kita ambil gambar lagi. Oh, ini scanner. Jadi dia akan udah bisa bedakan di objek di sini. Nah, ketika dia dibedakan, kita mengeluarkan output. Nah, output itu dari mana? Di sini, Bu. Ini kita ada outputnya. Ini bisa berupa masuk ke dalam kontrol PLC, kemudian ke alarm, seperti itu. Oke. Kalau misalnya yang lain, tadi apa? Ini bawa apa aja nih, Pak? Coba. Oke, ini untuk smart kamera. Kalau smart ini kamera. tuh untuk ininya, Bu, untuk mesin vision-nya. Jadi ini untuk kameranya aja. Tapi dari sini kita nanti akan koneksi dengan PC-nya, Bu. Ada industrial PC lagi. Kalau ini kita lebih menyebutnya itu mesin vision sih, Bu. Mesin vision? Ya, kalau ini udah ibaratnya smart kamera itu mesin vision yang sudah lebih sederhana lah ibaratnya. Oke. Berarti kalau misalnya lebih sederhana, apakah orang-orang sederhana bisa mengerti penggunaannya, Pak? Oke, kebetulan yang saya bawa ini kan brand dari Hikrobot ya, Bu ya. Kebetulan Hikrobot ini memang udah didesain itu untuk lebih user friendly sih, Bu, buat programnya. Jadi ibaratnya nggak harus orang-orang expert yang untuk mengoperasikan sistem kamera ini, Bu. Jadi sekarang ini udah bisa tuh namanya kayak mungkin level operator atau level entry engineer yang baru aja bergabung, mereka belajar untuk menggunakan mesin vision ini, Bu Angel. Nice. Gitu. Oke, siap. Berarti tadi kan smart
kameranya itu harus capture terlebih dahulu setiap, misalnya kita ambil produk gelas lah ya, Iya, gelas betul. gitu. Nah berarti untuk mengetahui dia itu tidak sesuai dengan standar, kita harus masukin dulu nggak sih Pak? Oke, ini standarnya gini ya, standarnya itu harus masukin logonya, tingginya seberapa, penempatannya di mana, itu harus di-input dulu Iya, ke itu kita input ininya. dulu Bu, betul. Karena gambar ini kita akan capture dulu, kemudian kita jadikan gambar gelas ini sebagai base image-nya dulu Bu. Jadi misalnya ada gelas yang di sini ada logo ACS-nya nih. Nah, kita akan standarisasi bahwa produk oke ini yang ada logo ACS-nya seperti itu. Jadi begitu ada masuk produk yang tidak ada logonya, tidak ada kayak label ACS-nya ini akan dianggapnya not good seperti itu Bu Angel. Oke, bahasanya NG itu ya Pak? Iya, not good Bu. Oh ternyata NG itu not good, Iya, baru tahu betul, saya. Bu. Oke, jadi kan kalau misalnya setahu saya mungkin ya masih ada orang-orang yang menggunakan inspeksi manusia gitu Pak. Nah kalau misalnya sebuah perusahaan itu mau switch menggunakan mesin vision, mungkin boleh tahu nggak sih Pak tantangan utamanya yang kira-kira akan dihadapi itu apa? Saat kita pengen implementasi mesin vision ini mungkin ke mesin-mesin yang udah existing atau misalnya dia masih menggunakan inspeksi manusia. Oke, untuk mesin vision ini tantangannya seperti ini Bu. Kebanyakan di lapangan itu user itu tidak terlalu concern dengan environment dari pengecekan produknya Bu. Nah di situ untuk mesin vision itu kan kita bicara ibarat fotografi ya Bu ya. Jadi kita ada yang namanya kamera, kemudian ada yang namanya lensa juga seperti ini. Jadi kita harus lensa ini untuk ngatur apa sih? Kita untuk ngatur jarak dari objek ke mesin visionnya seperti itu. Nah di samping itu ada apa? Ada namanya pencahayaan juga Bu. Nah terkadang kesulitan utama di mesin vision itu di sistem lightingnya Bu. Karena lingkungan environment dari pabrik itu kadang-kadang tuh ada yang terang banget, ada yang kadang-kadang agak gelap seperti itu. Nah itu yang kadang jadi challenging. Karena banyakan kita tambah external lighting pun masih belum cukup. Ada di situ. Dan yang kedua itu adalah kondisinya itu kadang nggak semuanya ideal Bu. Jadi kadang-kadang untuk penempatan kayak sensor triggernya itu pun harus ibaratnya kita menempatkan benar-benar precise sih Bu. Nah itu biasanya kita tahu dari mana, itu biasa dari pengalaman. Makanya jadi kita butuh untuk yang namanya implementer yang sudah punya pengalaman seperti itu Bu Angel. Oke, berarti implementernya yang udah mengerti lah ya. Betul. Jadi kebutuhan yang diminta oleh mesin vision gitu bisa dipenuhi gitu ya Pak. Ya, Oke, berarti kalau kayak gitu perlu POC dulu dong ya Pak, untuk mengetahui kira-kira ini lightingnya kurang nih, jadi harus ditambah untuk agar mesin visionnya bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Ya kebanyakan sih kita akan menawarkan ke customer itu memang kita lebih baik POC dahulu supaya apa? Supaya kayak kita make sure bahwa aplikasinya ini bisa. Karena terkadang kayak saya ngetes ya, melakukan tes itu di meja kerja sama aplikasi di line itu berbeda Bu Angel. Nah itu yang terkadang emang kita perlu customer kadang juga akan minta juga Pak boleh nggak sih POC dulu gitu seperti itu Bu. Oke, nah untuk solusi mesin vision yang saya dengar saat ini kan udah menggunakan deep learning AI itu Pak. Nah itu maksudnya gimana sih Pak, dan penerapannya mungkin bisa jelasin sedikit Pak? Oke, kalau untuk AI itu sendiri kan gini Bu, AI itu adalah sistem di mana kita akan sistem yang meng-create ya, teknologi yang meng-create untuk sebuah sistem komputer supaya bisa menyerupai intelektual manusia seperti itu Bu. Nah untuk seperti itu apa sih sebenarnya AI itu? Itu kebanyakan AI itu adalah sistem dengan algoritma di mana sistem ini bisa mengambil decision Bu. Jadi decision itu dari apa? Dari begitu banyak parameter yang ada. Nah sekarang ini kebetulan yang brand yang saya bawa Hikrobot ini sudah ada nih Bu untuk sistem AI-nya. Untuk apa sih sebenarnya aplikasinya? Biasanya itu untuk aplikasi-aplikasi yang memang banyak background yang berubah-berubah Bu. Kayak tadi saya cerita ada tentang masalah lighting. Kadang tuh ada objek produk yang backgroundnya itu kadang kena pantulan cahaya tuh ada pantulan mengkilatnya seperti itu. Kemudian ada juga objek-objek yang kayak barcode ya Bu ya. Barcode yang memang kadang-kadang tuh ada baretnya. Nah itu kan terkadang pecahan gambar atau pixelnya itu kadang sulit dibaca tuh Bu. Nah AI ini digunakan untuk apa? Nah itu untuk menerjemahkan potongan-potongan yang hilang itu untuk diambil sebuah kesimpulan seperti itu Bu. Kalau misalnya dari contoh produk AI-nya Pak yang mungkin Hikrobot udah punya itu apa aja, kan Hikrobot juga udah menerapkan ya deep learning dan AI-nya. Mungkin bisa dikasih contoh-contoh produknya Pak? Kalau produknya itu yang sebelumnya saya udah informasikan. Ini kita ada seri smart camera SC6000. Nah smart camera ini kita sudah ada sistem deep learning-nya. Jadi untuk apa? Untuk sistem kayak pembacaan OCR-nya, kemudian
untuk pembacaan scratch produknya. Nah, ini udah ada fitur itu, Bu, seperti itu. Oke. Siap. Nah, saya juga penasaran nih, Pak. Kalau tadi kan kita udah ngomongin solusi dari mesin vision-nya, udah tahu juga deep learning AI dari Hikroboot. Kenapa sih perusahaan itu harus pilih yang punya Hikroboot? Oke, kenapa harus pilih Hikroboot? Sebenarnya gini, Bu, sebelum beli sebuah produk lebih baik perusahaan itu atau customer memang pelajari dulu untuk setiap spesifikasinya, Bu. Kemudian pasti tentunya setelah itu ada concern di budget, Bu, seperti itu. Nah, kenapa saya sarankan itu? Kenapa pilih Hikroboot? Karena dari sisi budget ini cukup low cost. Kemudian untuk fiturnya itu biasanya kalau di compare, emang fiturnya itu biasanya lebih advance, Bu, dari ibaratnya dari produk lainnya. Dan Hikroboot ini juga salah satu brand yang memang sudah punya teknologi AI untuk mesin vision-nya. Seperti itu. Jadi kalau yang lain belum punya, Pak? Yang lain belum terlalu gencar sih, Bu, terlalu gencar ya. Untuk tentang deep learning atau AI-nya. Dan Hikroboot ini memang mereka lagi gencarkan untuk AI-nya ini supaya untuk mempermudah user. Karena sekarang kita banyak temukan itu banyak operator atau orang di pabrik tuh kayak, Pak, sulit ya untuk setting mesin vision. Nah, tapi dengan produk AI ini mereka cuman ambil gambar 10 kemudian 10 NG, dan setelah itu bisa kita train dan alat mesin visionnya udah bisa bekerja gitu, Bu Angel. Jadi jauh lebih simple, seperti itu sih, Bu. Kalau saya ya, Pak, kalau saya jadi perusahaan gitu kan yang lagi cari-cari mau produk apa, saya sih bakal pilih Hikroboot sih, karena udah gampang aplikasi ini juga, terus gak usah terlalu banyak keribetan gitu ya, dan harganya murah, pasti saya pilih Hikroboot sih gitu. Yang terakhir, Pak, bagi perusahaan yang mau mulai untuk memasuki teknologi mesin vision khususnya dengan Hikroboot, kasih dong, Pak, tips dan triknya. Oke, kalau untuk tipsnya lebih baik perusahaan tersebut pertama pelajari untuk spesifikasi dari kameranya. Setelah itu bisa dipelajari juga untuk sisi pemrogramannya juga, Bu Angel. Kenapa? Karena pemrograman ini penting. Karena kalau misalnya programnya itu sulit, saya rasa nanti akan banyak user yang memang saya mau program aja nih udah males gitu loh, Bu. Seperti itu sih kalau saya boleh saran, lebih baik pelajari dulu speknya dan memang lihat untuk programnya ini user friendly apa enggak, seperti itu. Oke, berarti kalau perusahaan mau tahu lebih lanjut terkait dengan Hikroboot bisa hubungin ACS gitu ya, Pak? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Bong untuk waktu yang udah diberikan kepada kita. Kita sangat senang banget di sini bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan solusi-solusi yang tadi sudah diberikan gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar banyak banget terkait dengan solusi dari Hikroboot. Tentunya hari ini kita belajar dari mesin vision, ada juga teknologi yang gak kalah keren yaitu deep learning dan AI gitu ya. Jadi kalau dulu masih suka kelelahan kalau misalnya kita lagi ngecek produk di manufaktur, sekarang udah nggak usah takut lagi karena udah ada namanya mesin vision dari Hikroboot gitu ya, yang pastinya udah menggunakan tadi AI dan deep learning. Betul. Gitu ya, Pak. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada dari tadi ya boleh ditulisin di kolom komentar, dan juga untuk yang mau mengetahui lebih lanjut terkait dengan Hikroboot bisa menghubungi kontak dan juga media sosial ACS Group. Pastinya jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan teknologi bersama kami ACS Group di media sosial acsgroup.co.id. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you on the next podcast. Bye. Bye-bye.